Saya buat strategi di Facebook itu salah satunya adalah lelang. Terus ada lagi saya bikin strategi barter, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bisnis. Sore ini kita ada di Jalan Baru ya, di Kota Ponorogo, salah satu kota atau salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kita kali ini mau ngobrol-ngobrol tentang sebuah brand ya, sebuah bisnis yang namanya adalah John Kombi. Mr. John, apa kabar ini Om Baik, John? alhamdulillah sehat. Om John, boleh dong diceritain kenapa ini namanya kok John Kombi itu kenapa? Yang pertama idenya itu dari unitnya sendiri yang kita pakai VW Kombi. Karena nama saya John dan pakai VW Kombi, akhirnya begitulah ketemunya John Kombi gitu. Tapi memang enak ya didengar ya teman-teman ya. Didengar enak, jadi untuk dikenal pun enak. Kalau di mana sih sego bakarnya? Yaitu di John Kombi. Ya, sego bakar ini kan bahasa Jawa ya, sego itu adalah nasi ya, nasi bakar. Ini ide pertamanya ini ya, Om. Kenapa kok nasi bakar yang dijual ini kan Ponorogo? Ponorogo itu nggak jauh-jauh dari yang namanya pecel sama sate. Iya, betul. Kalau orang bilang itu biar anti mainstream lah. Anti mainstream. Kalau di Ponorogo itu kan pagi, siang, sore, malam itu pecel. Betul, betul. Nah, makanya kenapa sih kok nggak yang lain gitu kan? Ibu saya yang ada ide bikin sego bakar itu. Saya cobalah pada waktu itu kira-kira 3 tahun yang lalu mulai buka usaha ini. Awalnya juga ragu-ragu ya. Apakah bisa diterima nasi bakar ini di Ponorogo khususnya itu. Dan alhamdulillah ternyata cukup diterima ya. Cukup diterima gitu kan. Butuh waktu berapa lama Om untuk itu benar-benar bisa orang Ponorogo ini menerima sego kurang bakar? lebih setahunan lah. Targetnya adalah ngambil pasar 10% aja dari pasar sego pecel tadi. Ambil pasar 10% dari sego pecel. Iya, geser dikit aja. Geser dikit 10% untuk nasi bakar ya. Saya bikin brand ini terus promo lewat medsos, teman-teman dan lain sebagainya itu. Nanti bisa dicek di Facebooknya John Kombi itu. Saya bikin Facebooknya apa namanya? John Kombi asli. John Kombi asli. Saya memang sengaja menampilkan sosok Om John ini di Facebook itu sebagai karakter yang unik, agak unik, nakal. Bisa dicek nanti di statusnya. Ya. Tetapi justru dari situlah Om John ini dikenal banyak di medsos. Ada jutaan orang fannya Om John sekarang. Gitu kan. Ini meskipun tidak dibahasakan oleh Om John, sebenarnya kan Om John ini kan menerapkan strategi diferensiasi. Betul. Ya kan? Ya. Jadi berbeda dari yang lain-lain untuk merebut nggak banyak-banyak, 10% saja pasar. Ya, betul. Ya. Chefnya andalannya siapa nih? Chefnya ibu saya. Ibu, resepnya? Ya, resepnya dari ibu. Dari ibu, udah kepegang ya? Udah, alhamdulillah. Jadi kan saatnya kan nanti ibu harus istirahat, ya, tapi sudah, kan resep tetap harus ini ya? Udah, resepnya awalnya dari ibu, yang masak sudah bukan ibu lagi. Wah. Dulu pakai trial nggak untuk rasanya dicoba ini atau langsung saja udah paten ini? Langsung paten. By feeling atau by riset? By feeling. By feeling. Orang riset nanyanya adalah by feeling atau by riset. Oke teman-teman, memang by feeling itu tidak selamanya salah ya. Hanya saja gambling memang gitu ya. Kuncinya satu itu tadi Pak, konsisten. Kita sendiri juga harus bangga dengan produk kita ini. Betul. Gitu kan. Karena saya punya basic desain dan lain sebagainya itu, makanya saya pengen dengan kemasan kita yang unik ini lebih cepat menarik pasar sebenarnya. Jadi untuk buat teman-teman pengusaha atau UKM yang lain, kemasan yang menarik, yang unik, yang anti mainstream itu ternyata saat ini sangat diperlukan. Ya, oke. Jadi itu strateginya yang diambil oleh Om John ini, gitu. Ada berapa varian Om John? Kita ada 3. Ada 3 varian. Ayam, tongkol, sama cumi. Ayam, tongkol, cumi. Ya. Oke. Yang paling
paling best seller. Ya best Ayam. sellernya di mana? Ayam best seller. Besar tetap. Padahal teman-teman saya kalau makan nasi bakar itu, saya seringnya itu malah tongkolnya. Kalau di sini best sellernya tetap ayam. Ayam ya. Ya, Memang betul. ayam adalah lidah segala. Semua umur. Semua umur Ya. dan juga semua suku. Ya. Tagline-nya adalah Pagi sarapan, sore ngopi. pagi sarapan, sore ngopi. Tapi yang dijual teman-teman nasi bakar itu loh. Nggak tahu hubungannya apa nih. Tapi yang jelas inilah yang dihadirkan gitu. Nah, Tapi gini, apa namanya, untuk menarik yang saya bilang tadi 10% itu memang sengaja kita jualan pagi itu untuk sarapan, Mbak. Pagi itu kita jualan jam 6 kita udah buka buat nyediain sarapan buat dua customer gitu kan, sampai jam 10, jam 11 lah maksimal. Nanti sore kayak gini kita buka lagi gitu. Dari tagline itu juga apa namanya istilahnya, pagi sarapan sore ngopi. Nyatanya enggak gitu, Bang. Pagi sarapan sore ya sarapan. pagi sarapan, sore sarapan. Karena kita jualan sekebakar aja gitu. Iya. Tapi filosofi dari pagi sarapan, sore ngopi. Kalau pagi sarapannya udah orang mah paham ya. Tapi sore ngopinya? Sore ngopinya sebenarnya dulu kita nyediain kopi dan lain sebagainya. Oh, gitu. Awal-awal gitu. Cuma ternyata setelah berjalannya waktu bahwa John Kompi sama dengan sego bakar, orang kesini itu nggak ngopi, mau beli nasi bakar kan gitu. Tapi tetap pagi sarapan, sore ngopi. Tapi tetap pagi sarapan sore ngopi gitu kan. Oke, ngopinya di mana? Di sego bakar. Iya. Nah, kalau strategi andalan yang lain masih ada nggak nih? Kalau kita ingin menggait pasar lokal nih, Iya, media yang efektif itu Iya. adalah Facebook. Facebook. Nah, Oke. itu saya buktikan sendiri bahwa Facebook itu adalah senjata ampuh untuk menggait pasar lokal. Jadi berarti orang-orang Ponorogo ini banyak yang main Facebook. Betul, khususnya di Oke. Ponorogo. Oke, nah saya buat strategi di Facebook itu salah satunya adalah lelang. Lelang. Maksudnya gimana nih lelang? Sego bakar ini kan harganya 8.000 nih. Satu Satu bungkus. bungkus, oke. Dua kan 16.000. Ya. Ini saya buka lelang dengan harga 2.000 perak di Facebook itu. Oh, oke. Nah, saya batasi waktu 1 jam. Dari jam 7 sampai jam 8 pagi itu. Oke. Oke, silahkan ngebid. Nominal ngebidnya di angka kenaikan bidnya 100 perak. Oke. Itu 2000, 2100, 2200. Ya. sampai jam 8 TET itu berapa nilai tertinggi? Itu nanti yang berhak membeli. Yang berhak mengambil. Berapa bungkus maksimalnya? Dua bungkus itu yang saya lelang. Oh, yang dilelang Kan 16.000 itu. Iya. Nah, kadang-kadang banyak yang belum tahu lelang itu, kadang-kadang ngebid langsung 16.000 kan aneh gitu kan. Di situ tapi ya kadang-kadang putus di angka 6.000 juga sering gitu kan. Nggak apa-apa, di situ saya pengen ngedukasi bahwa saya rugi taruhlah 10.000 di situ. Iya. Tetapi orang ini kan kesini Ya. ngambil dan pasti itu Pasti. beli lagi, nambah artinya. Ya. Nah, Kalau misalkan jauh-jauh datang ke sini cuma ngambil 2 doang, Ah. rugi. pasti nambah. Nah, Apalagi kalau udah ngicipin. betul, tuman. Saya belum ngicipin, saya nanti harus ngicipin. Kalau sudah ngicipin, hati-hati, Hati-hati. tuman. Tuman itu apa, Mbak? Bahasa Ketagihan. Indonesia? Ketagihan. Tagihan. Kan gitu. Hati-hati teman. Jadi saya pengen edukasi ke teman-teman itu bahwa di strategi marketing itu bisa dengan jalan seperti ini juga gitu. Selain itu, rating saya, Mbak, di Facebook itu kan pasti di atas kalau pas ngebid. Iya. Kan banyak yang nyabit. Betul. Ya. Nah itu, ketika jenengan jadi teman saya di Facebook, mesti Pasti lihat dong. John Kompi, Iya. John Kompi lagi kan Iya. gitu. Saya pakai lelang itu salah satunya adalah kita menaikkan rating. Bolehlah yang ngebit itu mungkin 30-40. Iya. Tapi yang nonton bisa di atas 70 Jutaan. ya. Temennya Sombong tergantung temennya berapa? Ya jutaan saya, temennya saya jutaan. Temennya Fans saya 1000 itu yang banyak. nonton. Dan ternyata strategi itu berhasil. Sampai sekarang banyak yang nungguin. Artinya mereka tidak mau beli ke John Kompi kalau nggak lelang itu. Oh, gitu. Saya nungguin lelang aja, oke, gitu kan. Oke, nggak masalah. Nggak Itu apa-apa. tiap hari Jumat.
Senin sama Jumat pagi. Senin sama Jumat pagi ya, Pagi. sore yang nggak berlaku. Enggak. Oke. Nah, jadi nanti mau ngambil sore juga enggak apa-apa gitu kan. Tapi hari itu juga ngambilnya gitu kan. Nah, buktinya gimana kalau dia ini? Dia kan punya akun nih, Oke. si A gitu. Ah. Pemenang lelang hari ini si A. Berarti kesini nunjukin. Iya, Akunnya kalau itu. enggak nyebutin akunnya dia itu. Oke. Menang lelang sekian kan tak infokan dia. Terus ada lagi saya bikin strategi barter, Mbak. Barter. Barter, Tuker. misalnya dengan pedagang sebelah Ya. atau yang sederetan inilah minimal. Itu dibatasi harganya harus sama atau enggak? Yang penting produk. Yang penting Oke. satu sama satu, Satu sama satu. barang sama barang. Oke, kuantiti ya mainnya ya. Iya, Mm-mm. gitu. Nggak peduli nggak harganya peduli berapa. harganya Oke. berapa, kan gitu. Dan alhamdulillah itu juga jalan. Artinya apa, bahwa sesama pedagang ini kan sebenarnya semuanya pasar kita juga, Pak. Iya, bener. Kan gitu. Iya. Kan- Jangan-jangan mereka sebenarnya juga pengen nyicip nih. Cuman nggak berani kan? Nggak berani. Nah, nggak berani, takut mahal. ketagihan. Takut ketagihan dan Hukuman. Nah, makanya saya sistem barter itu saya kasih edukasi bahwa sebenarnya teman-teman pedagang semuanya juga pasar kita juga. Iya. Kan gitu. Betul, iya. Nah, selain itu yang benar saya jenengan bilang tadi bahwa mereka kadang-kadang mau nyobain tetangganya aja sungkan atau Iya, malu gitu kan. betul. Nah, dengan ini kita barter yuk. Uh-uh. Aku nyobain punyamu, saya Bisa sam- jadi juga begini. Saya beli punya dia, Mm. dia beli nggak punya gue. Nah, kan gitu. Gitu. Tapi kalau barter kan otomatis Mm. saling menguntungkan, Saling simbiosis menguntungkan. mutualisme di Betul, sini. saling merasakan. Sampai sekarang itu ketika saya bikin satu, misalnya Om John lagi pengen roti bakar, banyak Mbak. Oh, barter punya saya, udah gitu. Oh, gitu. Sering ada yang nganterin. Ada grupnya ya di sini ya, berarti grup pedagang atau gimana? Enggak, di Facebook aja. Oh, di Facebook aja. Dan itu bisa jadi enggak di sini aja, di mana-mana. Oh, gitu. Mm-mm. Dan terima aja, oke, barter dari mana gitu. Nah, Ya ini diantar ke sini. oh, diantar ke sini. Iya. Ah, teman-teman, unik ya ini ya, gitu ya. Jadi strategi yang mungkin itu tidak terfikirkan oleh teman-teman yang lain. Ternyata kalau kita kreatif itu ada aja gitu Ya. deh strategi yang bisa diciptakan. Banyak. Iya. Apalagi dengan medsos yang saya bilang itu promo murah. Daripada kita dulu sebelum ada medsos booming kayak gini, Iya, betul. kita harus pasang banner, spanduk Iya, dan lain benar. sebagainya yang costnya jauh lebih tinggi, efektivitasnya nanti dulu gitu. Pandemi ngaruh nggak? Tetap ngaruh, Ngaruh ya? cuman alhamdulillah untuk khususnya kuliner di Ponorogo ini naiknya lebih cepat lah dibanding bisnis yang lain. Oke teman-teman ya, aduh udah adzan ini, kita udah maghrib ya, udah kesorean saya kesininya. Tapi meskipun kesorean, nanti habis ini sholat saya harus nyicipin ini sego bakarnya karena ini bukanya sampai malam. Sampai pukul berapa Om? Sampai jam 9 malam. Sampai Itu jam kalau 9 malam. masih. Kalau masih Berarti- buruan kesini gitu buruan ya. setelah makanya buruan Iya, kesini. nggak jaminan kalau jam 9 itu masih ada ya. Tapi saya nanti harus disisain, pokoknya saya udah tag-in, pokoknya harus disisain. Saya kesini harus nyobain gitu ya. Biar saya tuman. Oke teman-teman, terima kasih ya. Oke. Hari ini kita ngobrol-ngobrolnya Om John ya, makasih Ya, udah sama-sama. share Semoga tips ke teman-teman untuk Semoga strategi bermanfaat, marketingnya. monggo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ya. semuanya dan kita membangun bisnis, membangun ekonomi umat, Ya, amin. membangun ekonomi negeri ini Amin. lebih cepat lagi, apalagi Ya. masa recovery pasca pandemi. Ya, amin. Baik teman-teman, terima kasih perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi dalam waktu. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, and share ya video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.